Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu. Bapak Joni sendiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, adakah mungkin program-program khusus ya terkait dengan meningkatkan pelayanan ya, baik itu mungkin pengecekan kesehatan di setiap puskesmas bagi masyarakatnya, atau mungkin imunisasi, stunting, dan sekarang tuh lagi marak kasus cacar monyet ya Bapak ya, antisipasinya seperti apa Bapak? Jadi terima kasih Mbak Agnes. Jadi Dinas Kesehatan saat ini selaras dengan program pemerintah pusat ya, Kementerian Kesehatan sedang lagi menggiatkan integrasi layanan primer ya. Jadi kedepannya Puskesmas itu bukan saja menjadi tempat orang untuk berobat ya, tapi lebih diarahkan ke promosi dan pencegahan. Jadi diharapkan nantinya petugas-petugas di Puskesmas itu bisa langsung turun langsung ke lapangan, ke rumah-rumah. Intinya jangan sampai masyarakat itu tidak mengetahui bahwa dia itu sakit. Jadi lebih ke personal ya, ke personal. Jadi misalnya ini kita akan menggiatkan program-program posyandu ya. Jadi masyarakat nantinya setelah kita screening ya, jadi setiap orang itu akan diketahui nanti dia itu sakit darah tinggi ataupun sakit apa, kemudian riwayat penyakitnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu riwayat penyakitnya, riwayat kebiasaannya, semuanya itu lebih gampang mencegahnya. Misalnya, kalau memang dia ada riwayat stroke dan nggak pernah kontrol, nggak pernah berobat, darahnya tinggi, itu kan resiko untuk mengalami penyakit stroke. Karena darahnya sudah tinggi, jadi kita kontrol semuanya, termasuk gula darah. Gula darah itu jangan sampai tinggi seperti apa, gizinya seperti apa. Jadi prinsipnya kalau kita di Dinas Kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ilmunya itu jangan sampai masyarakat di Kota Bengkulu ini menjadi sakit, ya. Karena kita ketahui banyak penyakit-penyakit itu sebenarnya bisa dicegah loh, bisa dicegah melalui promosi, melalui pencegahan. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, itu bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan kematian ataupun penyakit-penyakit yang bisa akhirnya fatal akibatnya karena konsumsi dari makanan-makanan yang tidak sehat dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Itu yang kita lakukan. Kemudian untuk vaksin polio ya, kita seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio ya, di mana di beberapa daerah di Indonesia ini ada, sebenarnya Indonesia ini udah bebas polio, tapi baru ditemukan ya beberapa provinsi ya, ada satu atau dua itu terjadi kasus polio, sehingga Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh anak balita sebelum umur 7 tahun ya, 0 sampai 7 tahun itu untuk divaksin polio. Vaksin yang ketiga ya, kalau memang dia belum vaksin. Jadi sudah kita lakukan agar supaya masyarakat sekota Bengkulu khususnya itu terhindar dari penyakit polio ya. Karena sama-sama kita ketahui ya, kalau sudah terkena polio itu nggak bisa disembuhkan lagi karena sudah cacat. Di mana masa ototnya, masa ininya, tulangnya sudah mengecil sehingga dia akhirnya jadi disabilitas. Jadi kita nggak mengharapkan keluarga kita, tetangga kita seperti itu, makanya kami himbau untuk masyarakat jangan sampai ataupun tidak mau divaksin polio. Karena pengobatannya nggak ada, cuman vaksin itulah, seperti kayak COVID kan. Obatnya itu cuman vaksin. Jadi makanya saya himbau masyarakat untuk memaksudkan anaknya atau keponakannya ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun datang ke puskesmas agar supaya terhindar dari penyakit polio.
Kemudian selanjutnya ini tadi menarik sekali ya masalah cacar monyet ya. Cacar monyet sebenarnya kalau untuk di Kota Bengkulu atau mungkin Provinsi Bengkulu ya, ingat saya belum ditemukan ya, baru ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Seperti yang disampaikan dokter tadi, gejala hampir mirip ya dengan cacar-cacar pada umumnya. Ya mungkin pencegahannya ya hampir sama saja, tidak ada yang khusus sih sebenarnya. Hindari kontak mungkin ya seperti itu. Kemudian juga ini ya, kita jaga hidup bersih dan sehat, jangan lupa cuci tangan, makan apa semuanya. Ibaratnya ini berpola hidup bersih dan sehat, ber-PHBS itu yang untuk pencegahannya. Hindari kontak dengan orang yang terkena cacar, termasuk karena cacar air juga kayak gitu. Orang cacar kita hindari, jangan kita mendekat, pasti kita kena. Itu untuk pencegahan. Mungkin nanti dokter akan lebih bisa menjelaskan secara detail, secara kronologis penyakit seperti apa. Terima kasih. Baik, kalau dari dokter sendiri ada penambahan dari yang disampaikan sama Bapak Joni terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga penyakit-penyakit yang datang musiman ya, entahkah itu ISPA, mungkin cacar monyet yang nanti datang dan lain sebagainya. Oh, terima kasih Mbak. Pelayanan khusus dan istimewa kita kan baru selesai nih dari COVID ya, itu salah satu yang benar-benar sesuatu yang emergensi dan kasus yang benar-benar di luar prediksi kita semua. Tentunya RSUD Immuno sendiri mempunyai satu kesatuan dan tim ward khusus untuk kasus-kasus yang istimewa tadi. Nah, termasuk dengan COVID kemarin kita mempunyai ruang isolasi dan tim COVID itu mulai dari perawat, dokter spesialis dan penunjang medisnya. Nah, Mpox ini sendiri kan menarik ya, gejalanya hampir sama seperti dengan virus yang lainnya. Cuma harus berhati-hati pada kasus ini bila terpapar atau terinfeksi kasus tersebut, demamnya sama dengan virus yang lain. Di sini 38 ya demamnya. Terus tambahannya adanya limfadenopati, pembesaran kelenjar getah bening itu salah satunya. Terus apa yang harus diantisipasi bila kita terpapar terhadap Mpox itu sendiri, yaitu isolasi dahulu. Isolasi, menghubungi dokter setempat yang akan memberikan terapi khusus terhadap pasien tersebut. Terus seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan tadi, menjaga pola hidup sehat. Terus yang selanjutnya jangan berhubungan seksual dahulu, itu yang harus dihindari karena kontaknya itu akan langsung sendiri. Jadi yang harus diperhatikan ya seperti itu, menjaga pola hidup sehat, cuci tangan, pulang beraktivitas dari memang pasien yang terpapar terhadap virus tersebut, langsung mandi, tukar baju, dan jangan berkontak dengan keluarga, itu yang harus dihindari. Berarti kasusnya hampir mirip seperti zaman COVID ya Ibu ya? Sama dengan virus yang biasa ya. Kalau COVID kan benar-benar diisolasi nih, harus semua isolasi. Ini kan masih bisa tertanggulangi dengan kondisi-kondisi khusus. Terus ada nanti tim ward yang akan berkolaborasi berkolaborasi dengan pasien tersebut, menjelaskan apa yang harus dilakukan pada saat terpapar atau kena penyakit tersebut. Baik, berarti emang penularannya bukan cuma dari hewan yang sakit ya Ibu ya, tapi juga manusia. dari manusia juga. Droplet ya salah satunya nanti. Terus cairan yang terkontaminasi kita bersentuhan langsung itu dihindari. Makanya tadi bila pasien tersebut terdapat kasus Mpox itu sendiri, maka pasiennya harus diisolasikan. Itu salah satu kunci untuk jangan sampai menularkan kepada keluarga yang lain tentunya, Mbak. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.